Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan moneter Islami. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Anggun Rafika, NIM 264, Ovi Sulistiani, NIM 277, Lisna Afiati, NIM 281, dan Jata Yuningrum, NIM 286. Ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi ini yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga kestabilan, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, yaitu pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk dalam negeri atau sebaliknya. Instrumen kebijakan moneter. Ada 3 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar, yaitu 1. Operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. 2. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam pada bank sentral. 3. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberi kredit kepada masyarakat. Di luar ketiga instrumen tersebut, pemerintah dapat melakukan imbauan moral, yaitu bank sentral dapat menggunakan himbauan moral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Kebijakan moneter Islam. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Quran dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Mengenai stabilitas nilai uang, juga ditegaskan oleh M. Umar Japra, Al-Quran menuju sistem moneter yang adil. Kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan, melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan otoritas moneter sebagai pemegang kendali money supply untuk mencapai tujuan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan target yang akan dicapai dan dengan instrumen apa target tersebut akan dicapai. Selanjutnya yaitu sasaran dan strategi kebijakan moneter dalam Islam. Di bidang moneter, strategi kebijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan pada kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dengan tetap memberikan ruang gerak pada pemulihan ekonomi jika inflasi
inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Kebijakan moneter oleh Bank Indonesia adalah untuk mengendalikan laju inflasi dan membantu kestabilan nilai tukar karena stabil harga merupakan prasyarat bagi pemulihan dan kelancaran roda perekonomian. Dalam kondisi demikian, salah satu alternatif yang dilakukan adalah menargetkan secara langsung kepada sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu inflasi atau yang sering disebut sebagai inflation targeting. Inflation targeting adalah sebuah kerangka kebijakan yang dicirikan paling tidak oleh 3 hal, yaitu kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target inflasi yang diumumkan secara eksplisit kepada publik. Kebijakan moneter dilakukan dengan merespon perkembangan inflasi ke depan, dan kebijakan moneter dilakukan secara transparan dengan akuntabilitas yang terukur. Instrumen moneter Islam. Yang A. Mazhab pertama atau Iqtishaduna. Menurut mazhab ini, instrumen yang digunakan adalah berhubungan dengan konsumsi, tabungan dan investasi, serta perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Yang B. Mazhab kedua atau mainstream. Tujuan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah maksimisasi sumber daya untuk kegiatan perekonomian produktif. Al-Quran melarang praktik penumpukan karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian serta secara keseluruhan. Yang C. Mazhab ketiga atau alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor real. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Menurut Umar Chapra, mekanisme kebijakan moneter sesuai dengan syariat Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu 1. Target pertumbuhan M dan Mo. 2. Public share of demand deposit uang giral. 3. Statutory reserve requirement cadangan wajib minimum. 4. Credit ceilings pembatasan kredit. 5. Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. 6. Teknik yang lain. Dari literatur perbankan Islam, beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral antara lain 1. Government deposit, 2. Common pool, 3. Equity based instrument, 4. Change in the profit and loss sharing ratio, 5. Refinance ratio, 6. Lending ratio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.